Sayyidina Al-Husain anak Sayyidatuna Fatimah, cucu. Itulah yang mengurus jenazah. Di mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Di mana Sayyidina Umar? Di mana Sayyidina Utsman? Kemana sahabat yang lain? Sahabat berkumpul di satu tempat. Nama tempat itu Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, letaknya di sebelah kanan Masjid Nabawi. Sampai sekarang tempat itu tidak dibangun hotel, menjadi taman untuk mengenang peristiwa besar di Saqifah Bani Sa'idah itu. Apa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah itu? Sahabat Nabi bermusyawarah untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Nabi tak bisa digantikan. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. La rasulah ba'dah, tidak ada rasul sesudah Nabi Muhammad. Khatimun nabiyyin, penutup para nabi. Yang dimaksud dimusyawarahkan di situ adalah menggantikan kepemimpinan umat Islam. Kenapa Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain mengurus jenazah? Karena memang kalau kita mati, yang paling bagus mengurus jenazah kita adalah keluarga. Didik anak-anak kita penyelenggaraan jenazah, supaya jenazah kita dimandikan anak kita, menantu kita. Jangan sampai jenazah kita tak terurus oleh keluarga. Tapi bukan berarti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak cinta ke Nabi. Fitnah. Mereka mengurus urusan besar bagaimana umat Islam ke depan. Sahabat terbagi dua. Sahabat yang datang dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah punya calon, namanya Sa'ad bin Ubadah. Dulu dia panglima perang. Kami punya calon dari Madinah ini, namanya Sa'ad bin Ubadah. Orang yang datang dari Makkah juga punya calon, namanya Umar bin Khattab, panglima perang juga. Tapi antar sesama sahabat Nabi tidak ada caci maki, sumpah serapah. Mereka menjaga, mereka manusia biasa. Mengapa Allah tidak menyebutkan saja pengganti Nabi itu orangnya ini? Karena umat Islam diajarkan bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Orang Islam dalam masalah kepemimpinan bermusyawarah. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan hadis, Al-a'immatu min Quraisy, pemimpin wajib dari suku Quraisy. Dengan keluarnya hadis, maka tereliminasilah Sa'ad bin Ubadah. Karena orang Madinah bukan Quraisy. Sa'ad bin Ubadah bukan Quraisy. Kalau begitu yang menang adalah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab Quraisy. Lalu kemudian Umar merasa dirinya tidak pantas. Yang pantas adalah orang yang pernah disuruh Nabi menggantikan imam sholat ketika Nabi sakit. Siapa dia? Dia adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Umar bin Khattab, yang layak adalah orang yang diberikan isyarat. Orang yang mendapatkan isyarat itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang umurnya berbeda 2 tahun dengan Nabi. Kalau Nabi umur 63 tahun, maka saat itu dia berumur 61 tahun. Inilah orang yang bijaksana. Akhirnya semua sahabat memberikan baiatnya. Maka engkaulah yang kami angkat menjadi pemimpin. Muhajirin, Ansar, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun mengangkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar Siddiq berpidato. Apa di antara isi pidato Abu Bakar Siddiq? Al-qawiyyu fikum, orang yang kuat di antara kalian, orang
tahu dia lemah, aku akan mengambil hartanya, zakatnya. Wadha'ifu fikum, orang yang lemah di antara kamu, fakir miskin, anak yatim, janda tua, du'afa, qawiyun indi, dia kuat di mataku karena harta zakat akan aku berikan kepadanya. Wallahi demi Allah, lau mana'u minni iqala ba'irin, kalau ada di antara kalian yang tidak mau membayar zakat walaupun sebesar tali unta, la adribu unuqahu, akan kupancung kepalanya. Karena tidak berzakat berarti ingkar dengan ayat zakat. Ingkar dengan ayat zakat berarti kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa Islam bukan hanya sekedar sholat, Islam bukan hanya sekedar tabligh akbar, sholawat, pengajian. Ajaran Islam adalah mengangkat pemimpin yang adil dan amanah. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Islam. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Indragiri. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu bagaimana cara kita mengangkat pemimpin? Caranya adalah dengan menunjukkan kesaksian. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, nama kitabnya Min Fiqh Daulah, dicetak oleh Darus Syuruk Beirut, sampulnya warna hijau tua. Maka ketika seorang di zaman modern ini mencucuk kertas, mencoblos, saat itu dia sedang memberikan kesaksiannya di hadapan Allah. Saya seorang muslim bersaksi, orang ini layak untuk mengemban kepemimpinan, baik untuk agama, baik untuk masyarakat, baik untuk umat, sesuai dengan ijtihad kita masing-masing. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, pandang baik-baik. Gunakan pikiran, renung baik-baik. Makhaba man istakhara wa manadima man istasyara. Tidak akan sia-sia orang yang istikharah, dan tak akan sia-sia orang yang mau meminta pendapat orang lain. Nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat menaung, akarnya tempat bersila. Asam garam kehidupan lebih banyak mereka rasakan. Tanya kepada orang yang tahu. Begitu anjuran Al-Quran, fas'alu ahla dzikri, tanya kepada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Gunakan telinga, innas sam'a, gunakan mata, wal basar, gunakan hati dan pikiran, wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalau sudah tekad, fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Yang pertama syirik. Insya Allah kita tinggal di bumi Melayu lancang kuning, muslim, taat beragama, sampai kita lupa nenek moyang yang keberapa yang mu'alaf. Ayah kita, atuk kita, unyang kita Islam semuanya. Sampai kita lupa atuk moyang yang keberapa pertama kali masuk Islam. Insya Allah kita tidak jatuh pada dosa syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah yang orang tuanya masih hidup, pulang sholat Jumat ini belikan makanan yang paling enak kesukaannya, belikan kain sembahyang, belikan Quran dengan rehalnya, menetes air matanya tahajud di tengah malam mendoakan kita yang sudah meninggal dunia, berziarah ke kuburnya, bacakan Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, tahlil, ajak anak istri supaya saat kita mati mereka pun berziarah ke kubur kita. Yang kita khawatirkan dosa terbesar, dosa yang ketiga. Apa dia? Syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Berapa kali kita terjebak pada kesaksian palsu? Kita terjebak pada kesaksian palsu saat menjadi saksi nikah. Apakah saudara yang hadir pada akad nikah ini bersaksi sah, pernikahannya sah?
aku nikahkan engkau Fulan binti Fulan, padahal itu sebenarnya bukan anak kandungnya, karena dia diakad saat istri sudah hamil. Perempuan yang hamil, anak yang ada dalam kandungan tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Nikahnya sah, yang jadi masalah nasab. Tidak bisa orang dinasabkan dalam keadaan hamil, karena dia sudah ada sebelum akad. Yang pernah melakukan, jangan lagi bersaksi, biarkanlah dia nikah. Lalu siapa walinya? Jangan walikan, jangan berdosa dua kali. 25 tahun yang lalu berdosa karena berzina, setelah anak itu gadis akad nikah, berdosa lagi karena mengakadkan dia. Serahkan kepada hakim. Pak KUA lah yang mewalikan. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim Pak KUA sebagai wali bagi perempuan yang tak punya wali. Kesaksian palsu, berhati-hati. Kesaksian palsu yang kedua, saat kita mengatakan apakah jenazah ini orang baik, lalu kita dengan enteng berkata baik, padahal dia penjahat, padahal dia pecandu narkoba, padahal dia koruptor. Kalau kita tidak tahu betul baik, lebih baik diam. Jangan memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu yang ketiga yang mengkhawatirkan adalah ketika kita memberikan kesaksian, orang ini layak menjadi pemimpin, padahal tidak ada kelayakan sama sekali. Pada saat itu kita sedang memberikan kesaksian palsu. Satu malam tanpa kepemimpinan hancur lebur. Maka umat Islam tidak pernah kosong daripada kepemimpinan. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma satu, jangan minta istri solihah, karena istri solihah hanya dapat seorang suami saja yang boleh menikmatinya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, seandainya doamu makbul tapi doamu cuma satu, mintakanlah pemimpin yang adil, karena 6,7 juta penduduk Riau Bumi Lancang Kuning akan menikmati keadilannya. Padahal duit itu banyak, APBD bisa ditarik untuk menggali kubur penyelenggara jenazah, insentif namanya, itu diperjuangkan ke pusat untuk menarik duit. Jangan ada lagi anak yatim yang tidak bisa masuk kelas karena tidak bayar uang sekolah 3 bulan. Padahal pegawai-pegawai bisa ditarik zakatnya, BUMN, ASN, pegawai dipotong zakat potong atas. Bupati kami, camat kami, wali kota kami, gubernur kami rajin puasa Senin Kamis, rajin tahajud, rajin baca Yasin. Itu bukan amal pemimpin. Siapapun bisa tahajud, siapapun bisa baca Yasin, siapapun bisa sholat sunat. Amal pemimpin adalah mengambil zakat dari orang-orang kaya, perusahaan-perusahaan, pegawai, polisi, tentara. Itu tugas pemimpin yang tidak bisa dilakukan ustaz. Tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan tausiah. Pecandu narkoba merajalela, bandar dibiarkan. Tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan ceramah. Mesti ada pemimpin yang berani, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Siapa yang sanggup dengan lisannya, para ulama dengan lisannya, dengan suaranya, tapi ada yang lebih hebat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah punya kekuasaan tapi tidak dipakai tangan untuk menolong yang lemah, untuk mengambil zakat, untuk menolong pesantren, untuk menolong masjid, mengirim anak-anak Bumi Lancang Kuning yang cerdas ke Al-Azhar Kairo Mesir supaya terjadi pergeseran. Ulama akan meninggal,
Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, raja-raja mati meninggalkan legasi, warisan. Presiden Soekarno meninggal dunia, apa yang ditinggalkannya? Masjid Istiqlal, kebanggaan terbesar Asia Tenggara. Habis orde lama, berganti orde baru. Apa yang ditinggalkan Presiden Soeharto? Kemana-mana kita pergi melihat masjid dengan kubah Masjid Demak, Masjid Muslim Pancasila. Hadir. Apa yang pernah ditinggalkan? Mau hidup seperti Fir'aun, silakan. Mau hidup seperti Namrud, silakan. Semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tinggalkan hanyalah 2 rakaat di tengah malam, bantuan untuk anak yatim, pernah menggunakan jabatan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.